Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kemarin kita kan sudah membahas nih mengenai masalah ekonomi yang pastinya dari satu negara ke negara yang lainnya pasti berbeda. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan perekonomian pada suatu negara, kita membutuhkan suatu alat, yaitu dengan sistem ekonomi. Maka dari itu, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem ekonomi. Apa saja sih macam-macam sistem ekonomi? Kalian harus tahu, simak video berikut ini. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Namanya juga tradisional, pasti serba sederhana. Biasanya masih sesuai dengan adat istiadat, masih sesuai dengan tradisi. Kemudian masih turun-temurun semua kegiatan-kegiatannya. Biasanya kalau butuh bahan-bahan itu dia mengambil dari alam biasanya. Jadi semua teknologi yang digunakan pun masih sangat sederhana karena masih sistemnya tradisional ya. Nah, biasanya ini dianut oleh suku-suku pedalaman ya kan. Kayak kalau di Indonesia tuh kayak suku Baduy, terus daerah-daerah timur gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi pasar atau ekonomi liberal. Nah, ini cirinya ini adalah individu itu diberi kebebasan untuk ngapain aja. Jadi semua alat dan sumber produksi berada di tangan individu atau masyarakat karena benar-benar diberi kebebasan ya. Masyarakat diberi kebebasan untuk berkegiatan. Ada pembagian kelas dalam masyarakatnya gitu, yaitu kelas pemilik dan kelas pekerja. Jadi kayak kelas yang pekerja dan yang dipekerjakan. Kemudian adanya persaingan antar pengusaha karena setiap orang itu bebas memilih dan berusaha. Nah, contohnya itu negara Amerika Serikat, Jepang, India itu menganut sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu sistem ekonomi komando atau terpusat. Ini kebalikannya dari sistem ekonomi pasar ya. Kalau tadi pasar itu dibebaskan, kalau ini adalah diatur oleh pemerintah, dipusatkan oleh pemerintah. Jadi semua alat sumber produksi milik negara, hak milik perorangan tidak ada, tidak diakui. Kemudian kebijakan perekonomian itu diatur oleh pemerintah gitu. Jadi semua sebab pemerintah karena komando terpusat oleh pemerintah gitu. Kemudian jenis pekerjaan dan juga pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Jadi semua diatur oleh pemerintah. Contohnya ini adalah Denmark, kemudian Prancis, Swedia, Rusia, itu yang menganut ekonomi komando. Kemudian ekonomi campuran, kegiatan ekonominya dilaksanakan bersama masyarakat dan pemerintah. Jadi dia ini campuran antara ekonomi komando dan liberal ya. Interaksi ekonomi sebagian terjadi di pasar tetapi ada campur tangan pemerintah karena di mix antara ekonomi pasar dan ekonomi komando. Kemudian persaingan diperbolehkan tetapi tetap ada pengawasan agar tidak terjadi persaingan yang merugikan. Dan peran pemerintah dimaksudkan untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah monopoli dan mengatasi krisis. Nah, contohnya itu dulu yang menganut Malaysia gitu. Kemudian Mesir juga pernah menganut ekonomi campuran. Nah, ini dia sistem ekonomi yang spesial banget yang cuma ada di satu negara, yaitu di Indonesia. Yaitu namanya sistem ekonomi Pancasila. Ini kita doang yang punya, negara lain gak ada yang menganut ini. Ini adalah sistem ekonomi yang pastinya dia mendasarkan diri pada Undang-Undang Dasar 1945 ya, berdasarkan pasal 33-nya dan pasti berdasarkan nilai-nilai Pancasila gitu. Jadi spesial banget pokoknya sistem ekonomi Pancasila ini hanya ada di Indonesia, the one and only. Oke deh, jadi sekian dulu